Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa man wala. Para pemirsa sekalian, kita berjumpa lagi di dalam rubrik apa yang saya namakan sebagai NU Studies, kajian-kajian tentang Nahdlatul Ulama. Kali ini kita berada pada edisi yang ke-10. Di dalam edisi kali ini saya akan membahas satu bagian dalam bukunya Martin van Boomleijen, yakni tentang peran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dari Tambak Beras Jombang, yang kita kenal sebagai tokoh tradisionalis di dalam berdirinya Nahdlatul Ulama. Di dalam di dalam kaitannya membahas tentang Kiai Haji Wahab Hasbullah, kita mengetahui bahwa beliau itu adalah orang yang sebenarnya menjadi penggerak utama di dalam berdirinya Nahdlatul Ulama. Nah, kita mengetahui bahwa Rais Akbar pertama kali Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akan tetapi jika kita menelusuri sejarah-sejarah penggerak utama di balik layar Nahdlatul Ulama itu adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kita mengetahui dan menelusuri kiprah-kiprah Kiai Haji Wahab Hasbullah ini sebelum kemerdekaan dan sebelum berdirinya NU. Ketika dia belajar di Mekah, mendengar berdirinya Syarikat Islam pada tahun 1912 di Indonesia, ketika beliau berada di Mekah waktu itu, setelah mendengar berdirinya Syarikat Islam tahun 1912 yang mana kegiatannya menjadi lebih luas daripada tahun 1908 ketika masih menjadi Syarikat Dagang Islam, maka Kiai Haji Wahab Hasbullah beliau mendirikan Syarikat Islam di cabang Mekah. Kita mengetahui bahwa Saman Hudi pada tahun 1908 beliau mendirikan Syarikat Dagang Islam sebagai suatu pergerakan atau perkumpulan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Hindia Belanda waktu itu di dalam persaingan dengan perdagangan atau kegiatan ekonomi Cina dan Arab ketika itu untuk menaikkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat pribumi. Lalu kemudian pada tahun 1912 H.O.S. Cokro Aminoto ketika masuk ke dalamnya, lalu kemudian mengubah Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam yang pergerakannya menjadi luas dalam bidang politik. Lalu kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ketika itu masih ada di Mekah, lalu mendirikan Syarikat Islam cabang Mekah. Lalu kemudian pada tahun 1914 ketika Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu kembali dari Mekah, ia menetap di Surabaya dan aktif di dalam Syarikat Islam. Nah, itu kalau kita menelusuri kiprah-kiprah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebelum berdirinya NU. Dia sudah membuat semacam eksperimentasi di dalam membuat suatu perhimpunan atau perkumpulan Islam. Penggambaran yang sangat baik saya kira diberikan di dalam bukunya Greg Barton Tradisionalisme Radikal. Itu tentang penggambaran tentang sosok Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu diberikan dengan baik oleh di dalam bukunya Greg Barton berjudul Tradisionalisme Radikal. Digambarkan pada tahun 1920-an atau sebelum sedikit, sekitar tahun 1914 sampai tahun 1920-an, sosok Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu adalah pribadi yang aktif,
pribadi yang aktif di dalam kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, kegiatan dakwah, kegiatan pendidikan, dan kegiatan keagamaan. Nah, dan beliau itu pribadi beliau digambarkan di sana bahwa dia hampir setiap hari berkeliling Surabaya, eh, apa namanya, memakai sarung, memakai jas, dan memakai kopiah serta sorban, dan memakai kacamata hitam, serta dia menaiki Harley Davidson. Jadi itu penggambaran di dalam bukunya Greg Barton begitu. Saya baca di dalam buku Tradisionalisme Radikal. Nah, kita mengetahui bahwa pada tahun itu sedikit orang yang menaiki Harley Davidson. Tapi ketika itu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sudah dengan memakai sarung, memakai sandal sepatu, dan juga memakai jas hitam, memakai kacamata, kopiah dan sorban, dan dia berkeliling Surabaya menggunakan Harley Davidson. Itu sekedar sosok pribadi beliau. Akan tetapi yang akan kita sorot pada waktu kali ini adalah bagaimana kiprah-kiprah di dalam pergerakan nasional, ya. Kiprah-kiprah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di dalam pergerakan nasional, ya. Tahun 1912 ketika masih berada di Mekah, beliau itu telah mendirikan Syarikat Islam cabang Mekah. Tahun 1914 dia aktif berdagang di Surabaya. Tahun 1916 dia bersama Kiai Haji Mas Mansur, dia telah mendirikan suatu madrasah Nahdlatul Wathon, ya. Suatu madrasah Nahdlatul Wathon, ya. Kiai Haji Mas Mansur kemudian ini pindah ke Muhammadiyah. Nah, bukan istilahnya pindah, pemikirannya sebenarnya berbeda. Seorang Kiai Haji Mas Mansur ini adalah alumni Kairo yang kemudian lebih dekat dengan pemikiran-pemikiran modernis, ya. Adapun Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dia adalah orang yang waktu itu adalah alumni Mekah, ya. Dia itu adalah alumni Mekah dan berpikiran tradisionalis, ya. Jadi di dalam keilmuan internasional, di dalam dunia keilmuan internasional itu dulu ada dua kubu. Satu kubu ada blok Mesir, ya, atau kita melihat kalau memakai istilah-istilah filsafat ilmu itu adalah madhab Mesir, dan juga ada madhab Mekah. Madhab Mesir ini rata-rata mencetak produk atau keluaran output dari masyarakat Muslim Indonesia yang belajar di Mesir itu rata-rata kembali ke menjadi seorang pemikir tradisional modernis. Dan pemikir Mekah, orang alumni Mekah biasanya adalah berpikir tradisionalis. Itulah ketika itu, ya. Kita melihat misalkan di dalam disertasinya Abdurrahman Mas'ud yang dibukukan yang telah menjadi buku Intelektualisme Pesantren, itu mengatakan bahwa dua kubu ini biasanya berdialektika, ya. Berdialektika, misalkan ketika Syekh Nawawi diundang ke Mesir dan dia berceramah di sana, dan Abdurrahman Mas'ud itu memperbandingkan bagaimana pemikiran-pemikiran Syekh Nawawi, misalkan Banten, yang dia adalah min ahadil asatid fi Makkah al-Mukarramah, salah satu guru besar di Makkah al-Mukarramah, memperbandingkan dengan pemikiran Muhammad Abduh, ya. Nah, itu satu hal, ya. Nah, tapi walhasil kita melihat bahwa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini, beliau meskipun adalah alumni Mekah, akan tetapi di dalam pergerakan dia itu terbuka untuk bekerja sama dengan masyarakat Islam yang lain, ya. Misalkan pada tahun 1916 beliau mendirikan Nahdlatul Wathon bersama Kiai Haji Mas Mansur, yang mana Kiai Haji Mas Mansur adalah alumni Kairo dan dia berpikir modernis, ya. Kemudian pada tahun 1920, pada tahun 1918 beliau bersama kiai yang lain mendirikan suatu perkumpulan yang semacam koperasi bergerak dalam bidang ekonomi dan keuangan, yakni Nahdlatul Tujjar.
Nahdlatul Tujjar artinya kebangkitan para pedagang ya. Pada tahun 1920, awal tahun 1920-an, beliau bersama Kiai membentuk suatu kegerakan pemuda Islam namanya Syubbanul Waton. Nah, menarik juga kita membahas tentang Syubbanul Waton ya. Syubbanul Waton ini adalah gerakan pemuda Islam tanah air lah ya, jadi namanya sangat patriotik itu kalau menurut World Nation begitu. Syubbanul Waton ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah bukan hanya bersama ulama pesantren saja, akan tetapi Syubbanul Waton ini ikut serta di dalamnya orang-orang Muhammadiyah. Kita bisa melihat ya bahwa Syubbanul Waton ini juga di dalamnya aktif Kiai Haji Ahmad Dahlan juga aktif di dalam pembentukan Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah itu juga aktif di dalam pembentukan Syubbanul Waton ini. Kita melihat di dalam bukunya biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan, judulnya Sang Pencerah. Di sana dibahas juga tentang Syubbanul Waton dan bagaimana kiprah Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah di dalam Syubbanul Waton. Lah, kita mengetahui sekarang bahwa Syubbanul Waton itu ternyata didirikan oleh tokoh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang dari kalangan tradisionalis dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Itu pada tahun 1920-an. Lalu kemudian pada tahun 1919 sebelumnya ya, sebelum Nahdlatul Tujjar didirikan, pada tahun 1919 Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mendirikan suatu perkumpulan namanya Taswirul Afkar, Taswirul Afkar, potret pemikiran. Ini adalah forum diskusi, ya. Adalah suatu forum diskusi di dalam mengkaji masalah-masalah kontemporer ya. Nah, sejauh kita merefleksikan dari tahun 1916 Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mendirikan Nahdlatul Waton, tahun 1918 mendirikan Nahdlatul Tujjar, tahun 1919 mendirikan Taswirul Afkar, dan pada awal tahun 1920-an beliau itu mendirikan namanya Syubbanul Waton. Nah, kita melihat bahwa karakteristik atau corak pergerakan yang dia dirikan sama sekali dia lepas daripada tradisi tradisionalis yang rata-rata dia berkegiatan di pesantren ya. Nahdlatul Tujjar ya, Nahdlatul Waton sebagai suatu madrasah itu yang diartikan sebagai Nahdlatul Waton kebangkitan tanah air ya. Namanya saja sangat patriotik itu menurut World Nation. Nahdlatul Waton itu adalah suatu madrasah yang mana ketika itu lembaga pendidikan madrasah itu hanya dimiliki oleh masyarakat Islam modernis, dan tradisionalis ketika itu hanya kalangan tradisionalis waktu itu hanya mendirikan pesantren. Akan tetapi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mendirikan suatu madrasah yang itu merupakan sesuatu hal yang berbeda sama sekali dengan tradisi pesantren di dalam masyarakat tradisionalis ketika itu. Nah, itu jadi termasuk juga Taswirul Afkar. Taswirul Afkar itu adalah suatu lembaga yang sangat berbeda sekali dengan tradisi masyarakat Islam tradisionalis ya. Dan itu menjadi suatu alasan kenapa Taswirul Afkar juga tidak banyak bergerak, karena tidak mendapatkan sokongan dari para ulama tradisional, para ulama pesantren, karena para ulama pesantren melihat Taswirul Afkar itu adalah sebagai sesuatu hal yang berbeda daripada kebiasaan-kebiasaan mereka di dalam pendidikan pesantren. Itu ya, jadi itu. Nah, kemudian
kita juga melihat bahwa pada rentang tahun itu tahun 1912 sampai tahun 1000, selama era tahun 1920-an itu terjadi suatu perdebatan ya, perdebatan atau dialektika pemikiran antara kalangan tradisionalis dan modernis ya. Perdebatan tentang cara beragama ya, apa namanya, bermadhab ya, tentang madhab, perdebatan tentang tahlil ya, perdebatan tentang kunut subuh dan sebagainya. Itu istilahnya dialektika antara kalangan tradisionalis dan modernis ketika itu ya sangat sangat tensinya sangat panas sekali ya. Sangat panas sekali ya. Nah, dan ketika pertentangan antara modernis dan tradisionalis ini dirasa sangat kuat, lalu kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu semakin mengidentifikasikan dirinya sebagai ulama tradisionalis. Ya, awalnya ketika baru belajar di Mekah, dia itu berdialog, berdialektika dan bergumul dengan pemikiran-pemikiran orang modernis ya. Sampai dia bekerja sama mendirikan Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Tujar, Subhanul Wathon, dan Taswirul Afkar, yang itu sama sekali di luar kebiasaan-kebiasaan orang masyarakat Islam tradisionalis pesantren. Akan tapi ketika perdebatan-perdebatan itu terjadi ya, perdebatan-perdebatan antara kaum tradisionalis dan modernis itu semakin memanas pada tahun 1920-an sampai pertengahan tahun 1920-an, maka Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu semakin mengidentifikasikan dirinya sebagai kalangan tradisionalis. Dia kemudian pada tahun 1924 untuk pertama kalinya dia mengusulkan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mendirikan suatu organisasi masyarakat muslim tradisionalis. Ya, meskipun usulan itu tidak kemudian serta-merta diterima ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari masih memikirkan apakah dirasa penting untuk mendirikan suatu perhimpunan atau perhimpunan atau suatu organisasi. Pada tahun 1924 ketika usulan itu diajukan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari belum merasa penting untuk membentuk suatu organisasi. Lalu kemudian ketika perkara masalah di Hijaz itu terjadi, lalu barulah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu merasa perlu untuk membentuk suatu organisasi. Nah, di sini juga penting dibahas mengapa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu harus mengajak Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan mendorong Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Permasalahannya adalah bahwa meskipun selama sebelum-sebelumnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sudah mendirikan banyak organisasi, akan tetapi dia menyadari bahwa untuk membesarkan Nahdlatul Ulama itu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari harus diajak dan harus memberikan restu ya, untuk memberikan suatu impact atau pengaruh ya, dampak kepada ulama-ulama yang lain untuk ikut. Ini adalah faktornya adalah kebesaran nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, kita mengetahui bahwa Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah seorang ulama yang di Nusantara yang sangat besar pengaruhnya, dan dia sangat dihormati di kalangan tradisionalis, baik tradisionalis maupun modernis ya. Orang-orang Muhammadiyah, orang-orang syarikat Islam itu sangat hormat ya, bahkan orang-orang nasionalis seperti Soekarno itu sangat menghormati Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Melihat bentuk penghormatan dan pengaruh yang dimiliki oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu, lalu kemudian Kiai Abdul Wahab Hasbullah merasa perlu untuk meminta restu lebih dahulu kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam mendirikan organisasi, di dalam rangka untuk membesarkan organisasi yang dia bentuk. Nah, jadi di sini ada suatu
kombinasi ya antara Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di satu sisi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu adalah seorang aktivis, adalah seorang penggerak yang begitu aktif ya di dalam dunia perkumpulan, dalam dunia pergerakan Islam waktu itu ya. Dia sudah bereksperimentasi melalui pembentukan madrasah, pembentukan lembaga diskusi, pembentukan organisasi dagang dan sebagainya. Sudah sekian banyak bereksperimentasi ya. Kiprahnya dibuktikan dengan itu. Di satu sisi ada peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang memiliki suatu pengaruh yang besar di dalam masyarakat Islam ya, baik itu modernis, tradisionalis, bahkan di kalangan nasionalis juga memiliki suatu pengaruh yang besar, sehingga ini menjadi suatu kombinasi ketika NU itu dibentuk. Di satu sisi Rais Akbar Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memiliki kewibawaan yang besar. Di sisi lain Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu memiliki jiwa pergerakan yang juga sangat militan. Nah, kita melihat seperti itu ya, kiprahnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Bagaimana keterbukaan pikiran beliau ya selama rentan waktu itu, dan juga bagaimana kiprah-kiprah beliau di dalam membentuk suatu perhimpunan. Dan nanti kita juga akan melihat bagaimana ketika NU itu sudah dipimpin langsung oleh beliau itu pergerakannya bagaimana, progresivitasnya itu bagaimana ya, itu dan sebagainya. Saya kira demikian dulu, semoga ada manfaatnya dan semoga kita memberikan semoga video ini, kajian kali ini dapat memberikan suatu manfaat ya, dan memberikan suatu kepada kita suatu benang merah untuk melihat bagaimana Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan berkiprah, dan itu menjadi background pemahaman kita ya di dalam memahami pergerakan NU pasca beliau, ketika dan pasca beliau. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.